Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, dan semoga kita tetap sehat selalu. Baik, hari ini adalah pertemuan yang ketiga kita di mata kuliah Matfis 3. Hari ini edisi hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Dan hari ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu fungsi beta. Jadi materi sebelumnya yaitu fungsi gamma kita anggap sudah selesai ya. Oke, nah fungsi beta secara umum didefinisikan dalam bentuk seperti ini. Jadi lambangnya adalah B dalam kurung M, N ya, atau kita sebut sebagai BMN, sama dengan 2 ya, integral 0 sampai Pi per 2 sinus pangkat 2m-1 theta cosinus pangkat 2n-1 theta d theta. Oke ya, ini secara umum begini dituliskan. Nah, atau bisa juga dalam bentuk yang lain kita bisa tulis, atau relasi antara fungsi gamma dan fungsi beta dan fungsi gamma. Jadi ini relasinya seperti ini. Jadi BMN sama dengan gamma ya. Jadi beta MN sama dengan gamma M kalikan gamma N dibagi gamma M plus N. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin buktikan relasi ini ya. Relasi antara fungsi beta dan fungsi gamma. Kita akan buktikan. Oke ya. Nah, ini kita akan buktikan relasi antara fungsi beta dan fungsi gamma. Jadi penulisannya seperti ini ya. Nah, atau bisa juga kita modifikasi ya, sebenarnya ini ya, gamma M dikalikan gamma N ini ya, gamma N dikalikan gamma N sama dengan beta MN dikalikan gamma M plus N. Oke ya, ini ya. Ini naik ke sini ya. Sehingga kita tuliskan begini. Ya. Nah, dari sini yang ingin kita buktikan ya, bahwa relasi ini benar. Ya. Oke, nah ingat, jadi di sini adalah gamma M dikalikan gamma N. Ya. Nah, artinya kita punya definisi di sini gamma M dikalikan gamma N, ya, sehingga secara lengkap kita bisa tuliskan. Ya, jadi M-nya di sini ini ya, M1 ya, integral 0 dari 0 sampai tambah hingga E pangkat minus X. X pangkat M-1 dx ya, dikalikan 0 sampai tambah hingga ya, integral 0 sampai tambah hingga E pangkat minus Y pangkat N-1 dy. Oke ya. Di sini gamma Mn ya, gamma M dan gamma N, maka kita bisa tulis bentuknya perkalian juga seperti ini ya. Oke ya. Nanti bisa dicek di definisi fungsi gamma. Oke, nah sehingga kita akan selesaikan ini. Ya, sekarang kita akan selesaikan ini dengan start dengan mencoba modifikasi bagian yang ini ya. Oke, nah ini sama dengan di sini sama dengan ya, integral ini hanya saya gabung saja integralnya ya, 0 sampai tambah hingga 2 kali integral ya, 2 integral di sini 0 sampai tambah hingga E pangkat minus X, X pangkat M-1, E pangkat minus Y pangkat N-1 dx dy. Oke, nah sekarang kita coba buat permisalan ya. Misalnya kita buat misalnya X sama dengan, ini X besar ya, ini X kecil, X besar, X kuadrat, maka dx sama dengan 2x dx ya. Ingat ya, di sini saya bedakan antara ini X kecil, ini X besar ya, sehingga penulisannya sini berbeda ya, hati-hati ya. Kemudian Y juga sama ya, Y sama dengan Y kuadrat ya, di sini Y besar ya, penulisannya berbeda ya, sehingga dy sama dengan 2y ya dy. Oke. Berarti penulisan Y besar dan Y kecil. Nah, kemudian kita juga buat permisalan dalam bentuk koordinat polar ya, relasi X, Y, R dan theta ya. Jadi misalnya X, jadi jika X besar ya sama dengan R cos theta, dan Y besar sama dengan R sinus theta, maka bisa kita tuliskan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke ya.
Oke, nah kita lanjutkan. Masih dari sini ya. Oke. Dari sini. Ya, kita lanjutkan di sini dengan melakukan substitusi ini ya. Kita substitusi ke sini. Ya. Ya, kita substitusi ke sini. Sehingga setelah melakukan substitusi kita akan dapatkan ya, tetap ya integral 0 sampai tambah hingga, ini muncul integralnya 2 kali e pangkat minus x kuadrat ya dari sini ya, karena kita buat permisalan x kuadrat di sini, maka kita substitusi ya, substitusi ke persamaan awal tadi ke sini. Jadi permisalan ini atau definisi ini kita substitusi ke sini, maka kita dapatkan seperti ini, minus x kuadrat ya, x pangkat 2 ya, ya karena x kuadrat tadi ya, sini x kuadrat, maka 2 dalam kurung m1, kemudian dikalikan e pangkat minus y kuadrat, ini dikalikan y 2 n 1, nah 4 xy dx dy ini ya. Jadi karena di sini ada dx dy ya, ya ini dx dy, ya, sehingga kalau kita substitusi ini ke sini, maka dx dy akan kita dapatkan ini kali ini ya. Jadi 2x dx kalikan 2y dy dalam notasi x y besar, maka kita dapatkan kita dapatkan 4 xy dx dy. Oke ya, sini ya. 4xy dy. 4xy dx dy. Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa lakukan penggabungan di sini ya. Jadi sini ada x kuadrat, ada y kuadrat, sehingga e pangkat minus x kuadrat plus y kuadrat. Oke ya. Di sini juga kita dapatkan x 2mn1, maka x pangkat 2m minus 2. Oke. Nah, kemudian di sini juga ya, ekspansi dari sini 2y besar pangkat 2n minus 2. Oke. Kemudian ini tetap 4xy dx dy. Oke. Nah, cuma pada akhirnya karena di sini ada x, di sini ada y. Ya, faktor pengalih x dan y, sementara di sini ada x pangkat minus 2 dan di sini ada y pangkat minus 2, maka nanti ini juga akan lenyap menjadi 1 ya. Akan turun 1 derajat ya, x dan y-nya. Sehingga nanti pada akhirnya ini akan menjadi x 2m-1 ya, kalikan y 2n-1. Ya, karena sini minus 2 dikalikan ini x pangkat 1, y pangkat 1 akan turun menjadi minus 1, ini juga akan turun minus 1. Oke ya, diingat ya. Jadi x-nya lenyap nanti karena menurunkan ini. Ini minus 1, ini minus 1. Oke ya. Nah, sekarang dari koordinat polar kita dapatkan relasi ini ya. Dx dy itu sama dengan r d theta dr, di mana batasnya adalah theta itu bisa sampai tak berhingga 0 pi per 2. Kemudian r-nya karena x y-nya tak berhingga, ya maka kita akan bisa memastikan bahwa r itu juga dari 0 sampai tak berhingga. Ya, kemarin sudah kita diskusikan ya, konversi koordinat kartesis ke polar. Oke ya, bisa dicek di video pertemuan pertama ya kalau tidak salah. Oke, nah sampai di sini ya. Kemudian kita mencoba menyajikan dalam sistem koordinat polar ya. Tetap ya, sini 0 tak berhingga tadi untuk 2 kali integral x y kita ganti dari 0 karena ini kita akan mengkonversi menjadi dx dy tadi menjadi r d theta dr ya. Di sini ya. Nah, ini dx dy-nya, ini dx dy-nya kita akan konversi ke r d theta dr. Karena kita menyajikan dalam bentuk koordinat polar. Oke, 0 sampai tak berhingga, ini yang syarat batas untuk r, sementara syarat batas untuk theta itu 0 sampai dari 0 sampai pi dibagi 2. Nah, 4 ya, karena di sini ada 4 ya. Ini ada 4 di sini. Oke, ada 4. Oke. Nah, sehingga kita tulis ini 4 e pangkat r kuadrat ya. Nah, karena di sini x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat ya. Kemudian sementara x-nya, ini x itu kita ganti dengan x kita ganti r cos theta ya. Jadi kita ganti r cos theta ya. Sehingga ini kemudian pangkat 2m-1 oke ya. Ini pangkatnya awalnya 2m-2 karena di sini ada faktor pengalih x di sini, maka ini lenyap menjadi -1 ya. Sehingga sini menjadi r cos theta 2m-1, ini pun juga sama ya. Ini dari y tadi, y menjadi r sinus theta ya pangkat 2n-1.
Sementara dxdy-nya itu berubah menjadi r di theta dr. Oke ya. Ini dxdy-nya menjadi r di theta dr. Sementara xy-nya itu sudah digunakan untuk mengurangi ini menjadi -1, ini juga untuk -1. Oke ya. So, nah dari ini kemudian kita bisa pisah ya. Sini ada 4, sini ada integral, kita kelompokkan yang integral 0 sampai tambah hingga itu r ya. Integral terhadap variabel r, sementara sel batas 0 sampai pi per 2 itu integral terhadap theta. Oke ya. Sehingga kita tuliskan begini. 2 0 sampai integral 0 sampai hingga e pangkat tetap ya sini r kuadrat, kemudian r nih r pangkat 2m1 ya, 2m1, kemudian di sini ada r ya pangkat 2n-1, r pangkat 2n1, r sini ada r dr ya, r dr. Nah, sementara yang variabel theta kita kelompokkan juga ya 0 dari ini ada faktor pengali 2 di sini ya. Faktor pengali 2 dari 0 sampai pi per 2 ya, cos ini tetap ya 2m-1 ya, maka 2m1 sinus ya tetap 2n-1 theta d theta. Oke ya. Nah, ini tidak lain adalah BMN. Ini dibalik boleh ya. MN-nya di depan boleh ya, cos-nya di depan boleh, tidak apa-apa. Karena derajat pangkatnya sama ya, 2m-1 2n-1 sama. Jadi kalau dibolak-balik juga tidak ada masalah ya, karena kecuali kalau derajat pangkatnya tidak sama, itu hati-hati. Ini karena derajat pangkatnya sama, maka bisa saja ini m-1 di sini n-1 is okay, nggak ada masalah. Sehingga ini kalau kita kembali rumus awal tadi, ini sebenarnya adalah BMN ya, beta mn. Oke ya. Nah, artinya kita sudah bisa menyelesaikan suku yang kedua ya, yang situ adalah integral terhadap fungsi theta, integral dari fungsi theta terhadap theta. Oke. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan suku yang pertama ya. Ini suku yang pertama ya. Sini ya saya tulis ulang saja ya, 2 integral 0 tak berhingga e pangkat minus r kuadrat dan seterusnya r dr. Oke. Nah, sekarang kita buat permisalan ya, u sama dengan r kuadrat ya. Maka du sama dengan 2r dr atau dr sama dengan du dibagi 2r. Oke ya. Nah, sehingga dari sini kemudian saya substitusi ya. Ini substitusi ke sini. Oke ya. Nah, sehingga kalau kita substitusi kita akan dapatkan 0 sampai tak berhingga integral 0 tak berhingga e pangkat minus u ya, karena di sini r kuadrat kita misalkan u, maka e pangkat minus u, di sini ada r, sini ada r 2m-1, di sini r 2n-1, di sini ada faktor pengali r ya. Di sini ada r pangkat minus 1, di sini ada r pangkat min 1, sehingga nanti minus 2 ya. Tapi di sini ada faktor pengali r. Ya, sehingga nanti suku yang ini nih hanya mengandung r pangkat min 1. Oke ya, saya ulang ya. Di sini ada r pangkat min 1, di sini ada r pangkat min 1, sehingga ini bagian yang ini tuh menjadi r pangkat minus 2. Nah, cuma kan ada faktor pengali r di sini ya, dikalikan r, maka nanti suku yang ini mengandung r pangkat min 1 ya. Nah, sehingga ini ya kita substitusi e minus u r 2m plus 2n ini dari sini ya, 2m plus 2n kemudian min 1. Karena sekali lagi dari penjelasan sebelumnya suku yang ini mengandung r pangkat min 1 ya. Kemudian dr-nya kita ganti du dibagi 2r. Oke ya. Mana tadi? Oke, ini dr-nya sama dengan du dibagi 2r ya. Ini dr-nya diganti du dibagi 2r. Nah, oke, ini 2, ini 2 lenyap. Ya. Oke, 2 lenyap. Oke, kemudian di sini ada r naik ke atas ya. R naik ke atas menjadi ini menjadi minus 2 nanti. Sehingga secara lengkap kita akan tuliskan e pangkat minus u integral 0 sampai tak berhingga e pangkat minus u dikalikan r pangkat 2m plus 2n minus 2 du. Ya, di sini tetap ada faktor pengali BMN ya, beta mn ya, beta mn. Oke. Oke ya. Sehingga ini saya tulis 0 sampai tak berhingga integral 0 tak berhingga e pangkat minus u r, sini ada 2m plus 2n minus 2, sehingga saya tulis r
2-nya saya keluarkan ya. 2 ini dalam kurung M plus N min 1 DU tetap ya. Nah, R kuadrat sendiri adalah U. Oke ya. Oke ya, clear ya. Jadi R kuadrat sendiri adalah U. Sehingga saya tulis integral 0 tak berhingga E pangkat minus U. Ya, R kuadrat ganti U pangkat M plus N min 1 DU. Kalikan beta Mn. Oke, ingat gamma N integral 0 tak berhingga E pangkat minus X pangkat M minus 1 dx. Sehingga ini adalah, jadi kalau ini N adalah gamma N ya, maka sini M plus N itu menjadi gamma M plus N. Paham ya? Karena sini gamma N itu ditunjukkan di sini ya, di faktor pengali X pangkat N min 1. Nah, sementara ini ada U pangkat M plus N min 1, ini min 1 sama ya, 1. Maka dari relasi ini sebenarnya ini ya, persamaan ini adalah gamma M plus N. Ya, gamma M plus N. Sehingga kita dapatkan nih persamaan akhirnya ya, gamma M, sorry ya, nih gamma M dikalikan gamma N sama dengan 0 tak berhingga E pangkat minus U pangkat M plus N minus 1 DU beta Mn. Oke ya. Nah, sehingga gamma M dikalikan gamma N sama dengan gamma ini ya, tadi sudah saya jelaskan, ini adalah gamma M plus N nih, dikalikan beta Mn. Nah, sehingga terbukti ya. Oke ya. Bmn ini beta Mn sama dengan gamma M dikalikan gamma N dibagi gamma M plus N. Oke ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita coba contoh soal sederhana ya. Oke. Sekarang kita ini ya. Oke, contoh soal. Ini sederhana ya, B12. Oke, beta 12. Artinya M-nya 1, N-nya 2 ya. Mn tadi ya, M-nya 1, N-nya 2 ya. Nah, sehingga dari sini ya, persamaan sini. Oke, kita tinggal substitusi saja ya, di mana M-nya 1, N-nya 2. Oke, integral syarat batasnya 0 sampai pi per 2 ya. Integral 0 ya 2, 0 sampai pi, integral 0 sampai pi per 2 sinus. Oke ya, karena M-nya 1 ya, M-nya 1 berarti M-nya 1 berarti sinus M-nya 1, 2 dikurangi 1 ya, maka sinus theta. Kalau N-nya 2 berarti berapa? N-nya 2. N-nya 2 berarti ini 4 dikurangi 1. Ya, maka cos theta pangkat 3 ya. Oke ya. Ini ya, sehingga 0 integral 0 sampai pi per 2 sinus theta cosinus theta pangkat 3 ya. Ya, karena N-nya 2 di sini ya, 2N tadi berarti 4 dikurangi 3 d theta. Oke, nah ini gampang ya, integralnya sangat gampang ya, jadi sama dengan minus ya, karena sin theta d theta ini kan sama dengan d cos theta ya. Oke ya. Jadi sin theta d theta itu sama dengan minus d cos theta. Ya, jadi saya ulang, sinus theta d theta ya, sinus theta d theta itu sama dengan minus d cos theta. Oke ya, clear ya. Sementara cos theta pangkat 3 tetap di sini tulisannya. Nah, sehingga kita kalau integral ini kan gampang ya. Oke, cos theta pangkat 3 d cos theta, maka integralnya adalah cos theta pangkat 4 dibagi 4. Ya, sini ada faktor pengali minus 2. Syarat batas 0 sampai pi per 2. Oke, nah sehingga karena di sini minus 2, di sini ada 4, maka ini menjadi minus setengah. Ya, minus 2 dibagi 4 ya, minus setengah. Ya, cos pi per 2 pangkat 4 dikurangi cos 0 pangkat 4 ya, ini 0 ya, ini 0
minus ini 1 ya, sehingga minus setengah. Oke, ini minus 1. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah setengah. Oke, berikutnya sekarang kita bermain-main dengan fungsi gamma. Kita lihat sekarang sama nggak gitu ya dengan menggunakan fungsi gamma. B beta 1 2 ya, M1 N2 ya. Maka dengan relasi yang kita sudah buktikan tadi ya, mana tadi? Ini ya, sorry. Ini, oke ya. Oke, dengan relasi ini kita tinggal substitusi gamma 1 dikalikan gamma 2 yang dibagi gamma 1 plus 2 ya. Gamma 1 plus 2 itu gamma 3. Oke, ini 1 kali 1 dibagi 2 setengah. Sama ya dengan cara kita melakukan integral biasa ya, kalkulus, dengan kita melakukan analitik ya dengan menggunakan fungsi gamma. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita akan selesaikan gamma beta setengah 3/2 ya, M-nya setengah, N-nya 3/2. Oke. Nah, ini ya, gamma setengah dikalikan gamma 3/2 dibagi gamma setengah plus 3/2 ya, sehingga kita dapatkan gamma setengah dikalikan gamma 3/2 dibagi gamma 2 ya, karena setengah sini ya, setengah ini setengah plus 3/2 itu kan 4/2 ya, maka ini gamma 2. Oke, nah, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Ini ya, gamma setengah dikalikan gamma 3/2 ya, jadi gamma 3/2 bisa diganti gamma setengah plus 1 ya. Oke, jadi kita ingat kita selalu mengarahkan ke plus 1 ya, N plus 1, karena kita punya relasi ini ya, gamma N plus 1 itu sama dengan N kalikan gamma N. Oke, nah sehingga ini, maka ini ya, gamma 3/2 itu menjadi setengah gamma setengah ya. Jadi ini gamma setengah dikalikan setengah gamma setengah ya, dibagi gamma 2. Nah, maka gamma setengah itu akar pi, ini ada setengah, gamma setengah itu juga akar pi, gamma 2 itu 1, sehingga hasilnya pi/2. Oke, nah dengan sebenarnya bisa juga nanti dicoba ya, silahkan, ini PR tidak usah dikumpulkan ya, dicoba ya dengan menggunakan cara seperti ini. Oke, dengan menggunakan cara seperti ini, dengan M sama dengan setengah, N sama dengan 3/2, gampang sekali ya. Jadi gamma beta M sama dengan setengah, N sama dengan 3/2 dengan cara integral. Apakah nanti sama hasilnya? Kita dapatkan pi/2, mestinya sama ya. Silahkan coba ya, pi dibagi 2 hasil akhirnya seperti ini. Oke, dengan menggunakan cara integral. Oke ya, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini ya. Semoga tetap sehat ya. Sekali lagi tadi ada PR ya, silahkan nanti dicoba di rumah ya. Ini dengan menggunakan cara integral seperti ini, di rumus ini, di mana M sama dengan ya, M saya tulis ya biar tidak lupa, M sama dengan setengah, N sama dengan 3/2. Nanti dicoba dengan cara integral ya, dengan cara seperti ini ya, dimana hasilnya tadi kita dapatkan ini ya, pi dibagi 2 ya. Nah, inilah kenapa relasi antara fungsi fungsi beta dan fungsi gamma ini sebenarnya sangat membantu ya untuk menyelesaikan integral tanpa kita harus melewati satu proses kalkulus ya, integral kalkulus ya, hanya dengan cara yang singkat. Nah, cuma ya ini untuk PR saja biar kita latihan, silahkan dicoba untuk mengerjakan M setengah dan N 3/2 dengan cara integral. Oke, kita akhiri, semoga tetap sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.